Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Dwi Anjani. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini, saya ingin memberikan persepsi saya mengenai pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, untuk dapat berhubungan dengan manusia lainnya dan mengetahui apa yang ada di lingkungan sekitar, tentunya manusia perlu berkomunikasi. Harold Laswell mengemukakan terdapat 3 fungsi dasar mengapa manusia perlu berkomunikasi. Yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi, manusia dapat mengembangkan pengetahuannya melalui informasi yang dapat diterima di lingkungan sekitar. Yang kedua, upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Agar manusia dapat hidup dengan suasana yang harmonis, diperlukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Yang ketiga, upaya untuk melakukan transformasi warisan sosial. Anggota masyarakat dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan peranan untuk mempertahankan keberadaannya. Komunikasi merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Komunikasi menjadi penyebab utama evolusi manusia dengan tujuan menginformasikan dan memberikan informasi baru kepada orang lain. Bahkan saat pertama kali kita lahir di dunia, kita sudah melakukan komunikasi. Komunikasi tidak hanya melalui perkataan. Bayi menangis saja itu sudah termasuk komunikasi. Komunikasi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada verbal. Verbal ini dapat berupa lisan dan tulisan. Contohnya lisan yaitu ketika kalian mengobrol dengan teman, dengan keluarga, dengan guru atau dosen. Dan contohnya tertulis yaitu jika kalian chattingan dengan teman di sosial media. Lalu yang kedua ada nonverbal, komunikasi yang disampaikan tanpa mengeluarkan perkataan. Contohnya ada ekspresi wajah. Kalau misalnya kalian ketakutan, pasti kalian akan mengeluarkan wajah ketakutan. Atau misalnya kalian senang, pasti kalian wajahnya kayak gembira gitu kan. Lalu ada bahasa tubuh. Kalau misalnya kalian ketakutan, pasti kalian akan mengerutkan dahi atau menutup mata. Itu termasuk bahasa tubuh. Lalu yang ketiga ada visual, yaitu penyampaian informasi melalui media, foto atau video. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya sudah melakukan komunikasi visual kepada kalian yang menonton video ini karena saya memberikan informasi mengenai komunikasi. Jika kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana sih kita paling sering melakukan komunikasi? Tentunya di rumah, di sekolah, atau di kampus, atau di tempat kerja kan. Nah, apa sih yang kita dapetin kalau misalnya kita melakukan komunikasi di tempat yang saya sebutkan tadi? Nah, sudah pasti kita mendapatkan relasi yang luas, mendapatkan berbagai macam informasi, dan tentunya segala satu hal akan lebih mudah. Lalu bagaimana sih kalau misalnya kita nggak ngelakuin komunikasi itu? Tentunya kita nggak dapat informasi apa-apa. Lalu kita juga susah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Saya pernah baca di sosial media tulisannya seperti ini. Tidak semua hal harus dibicarakan. Lalu, apa dampaknya dari hal yang gak dibicarain itu? Tentunya, itu akan membuat diri kita sendiri susah. Karena, se-privacy apapun hal tersebut, kita harus mengkomunikasikannya kepada orang terdekat. Kita bisa cerita kepada keluarga, kalau misalnya emang kita nggak bisa percaya sama teman, kita bisa percaya dengan keluarga, dengan orang tua, atau sebaliknya kalau misalnya kalian kurang percaya ke keluarga kalian sendiri, kalian bisa cerita ke sahabat kalian yang bisa kalian percaya. Lalu gimana kalau misalnya kita takut, kita kurang percaya, atau kita malu untuk cerita ke orang tua, ke keluarga, atau ke teman, ke sahabat? Itu gimana caranya? Di era modern saat ini kan banyak website yang menawarkan untuk konsultasi secara gratis. Nah, di situ kan kalian bisa cerita tanpa kalian harus memperkenalkan nama, harus memperlihatkan wajah. Dan di situ kalian juga bisa dapat informasi, bisa dapat solusi tentang masalah kalian itu. Jadi kalian gak harus komunikasi secara lisan untuk
mencari solusi dari masalah kalian, kalian bisa melakukan komunikasi secara tertulis dengan cara yang saya sebutkan tadi melalui media sosial. Kalian bisa bertanya tanpa harus menunjukkan wajah kalian sendiri. Jadi yang dapat disimpulkan yaitu bagaimanapun dan dengan cara apapun komunikasi dapat kita lakukan. Dan komunikasi sangat melekat dengan kehidupan kita dengan berbagai tujuan yang ingin kita sampaikan atau ingin kita capai atau ingin kita raih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.